Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Fadila dari kelas 10 IPA 2 SMA Islam Atira Bukit Baruga, Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang virus, mulai dari pengertian, sejarah, ciri-ciri, struktur, bentuk-bentuk virus, dan reproduksi virus. Dalam cabang-cabang ilmu biologi, ada cabang ilmu yang disebut dengan virologi. Cabang biologi yang satu ini membahas tentang virus. Sekarang, kita coba mengenali tentang apa itu virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virois, atau yaitu virion yang artinya racun. Virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai virus, mari kita tahu dulu tentang bagaimana sejarah virus. Sejarah penemuan virus berawal ketika Adolf Meyer meneliti tentang penyebab penyakit pada daun tembakau. Dia menyemprotkan cairan yang berasal dari daun tembakau yang telah terinfeksi virus ke daun tembakau yang sehat, dan hasilnya adalah daun tembakau yang sehat tadi jadi timbul bercak-bercak. Lalu kemudian pada tahun 1883 Dimitri Livanovsky ia menduga bahwa penyakit bercak pada daun tembakau disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga masih dapat melewati saringan bakteri. Martius B. Gering melakukan percobaan berdasarkan penemuan Livanovsky. B. Gering membayangkan suatu partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Lalu seorang ilmuwan Amerika yang bernama Wendell Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel penginfeksi tersebut. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada daun tembakau itu adalah virus yang diberi nama tobacco mosaic virus. Berikutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu virus merupakan makhluk aseluler atau bukan merupakan sel. Kita tidak bisa mengkategorikan virus sebagai sel. Jadi, virus dikatakan sebagai makhluk aseluler. Kenapa kita bilang aseluler? Karena pertama, virus tidak mempunyai membran inti, membran sel, inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan organel-organel sel. Yang kedua, yaitu memiliki materi genetik, yaitu RNA maupun DNA. Yang dimiliki oleh virus ternyata adalah materi genetik berupa asam nukleat, yang dimana asam nukleat ini hanya terdiri dari DNA ataupun RNA saja. Yang ketiga yaitu partikel yang bersifat parasit obligat pada sel ataupun makhluk hidup. Karena virus memiliki asam nukleat, maka dia bisa bereproduksi. Hanya saja dia hanya mampu bereproduksi pada makhluk hidup lain. Jadi dia hidup secara parasit. Yang keempat yaitu di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Karena apabila di luar sel, maka virus hanya berbentuk seperti senyawa kimia seperti biasanya. Yang kelima yaitu berukuran sangat kecil sekitar 20-300 nanometer dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang keenam yaitu dapat dikristalkan sebagai benda mati dan dicairkan kembali sebagai makhluk hidup. Selanjutnya yaitu struktur virus. Struktur virus pada virus T yaitu pada bagian nukleokapsid terdapat kepala atau kapsid dari DNA ataupun kepala atau kapsid dan DNA ataupun RNA. Di bagian bawah DNA atau RNA terdapat leher, kemudian selubung ekor, serabut ekor, dan papan alasan ataupun lempeng dasar. Adapun bentuk-bentuk virus terbagi menjadi 4, yaitu polihidris, batang, bentuk T, dan bola. Pada tahapan reproduksi, terbagi menjadi 2, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Adapun tahap siklus litik yaitu yang pertama yaitu tahap absorpsi ataupun penempelan. Pada tahap ini, virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Yang kedua yaitu tahap injeksi. Pada tahapan ini, virus mulai memasukkan DNA ataupun RNA yang terkandung di dalamnya. Sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut kapsid tetap berada di luar sel. Setelah semua sel genetik berhasil masuk ke dalam sel inang, maka kapsid akan terlepas dari sel karena sudah tidak berguna lagi bagi virus tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap sintesis ataupun tahap pembentukan. Setelah berhasil menginjeksi asam nukleat,
bakteriofage tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan dalam genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri. Setelah sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang berhenti, virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Lalu tahap keempat yaitu tahap perakitan. Pada tahap perakitan, virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahapan ini, kapsid yang telah terbentuk pada tahapan sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Tahap yang terakhir yaitu tahap lisis ataupun tahap litik. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus-virus baru yang dilepaskan pada satu kali nyaur berkisar antara 100 sampai 200 virus. Selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Adapun tahap siklus lisogenik ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama tahap adsorpsi. Pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada daun litik tadi. Virus akan menempel pada sel inang dan mengubahnya dengan enzim lisosim. Yang kedua yaitu tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daun litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. Tahap ketiga yaitu tahap penggabunan. Virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahapan ini virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap pembelahan. Pada tahapan ini asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Selanjutnya, tahap kelima yaitu tahap pemisahan. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profag yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti radiasi ultraviolet. Profag yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Adapun tahap ke-6 yaitu tahap sintesis. Sama seperti daur litik tadi, pada daur lisogenik, DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan untuk menggandakan kapsid. Selanjutnya, tahap ke-7 yaitu tahap perakitan. Sama seperti dengan daur litik, pada daur lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nukleat berupa DNA ataupun RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Tahap terakhir yaitu tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Setelah membahas tentang virus, mari kita lihat contoh virus yang saat ini menyebar hingga di seluruh dunia, yaitu COVID-19 ataupun virus corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti pneumonia dan lain sebagainya. Bagaimana virus corona ini menginfeksi orang? Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk ataupun bersin, yang kemudian masuk ke dalam tubuh yang berada di dekatnya melalui hidung, mulut, dan mata. Virus kemudian masuk ke saluran pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel. Adapun gejala yang paling umum pada virus apabila kita terkena virus COVID-19 ini yaitu demam, batuk kering, kelelahan,
rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, mata merah ataupun konjungtivis, sakit kepala, hilangnya indera perasa ataupun penciuman, ruam pada kulit ataupun perubahan warna pada jari tangan ataupun jari kaki, dan gejala seriusnya seperti kesulitan bernafas ataupun sesak nafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara ataupun bergerak. Adapun pencegahan infeksi coronavirus ini, walaupun sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona, namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan, yaitu sering-seringlah kita mencuci tangan dengan sabun dan air selama kurang lebih 20 detik hingga bersih. Selanjutnya yaitu hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor ataupun belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit, hindari menyentuh hewan ataupun unggas liar, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan, tutup hidung dan mulut ketika bersin ataupun batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, kenakan masker, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernafasan. Selain itu, kamu juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan konsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai virus dan contoh virus. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.